Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester ganjil. Yang materi pada hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Kelas 7. Kita mulai ya dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian surat Ar-Rahman ayat yang 33. Kemudian yang keempat, memahami makna Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman 33 dan seterusnya, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kita akan dengarkan sama-sama pembacaan Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW pun bersabda, ya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya. Artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Dalam kitab Diwan, Imam Syafi'i juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Kita akan lanjutkan dengan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Ayat ini sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan,
manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Kita akan menerapkan ilmu tajwid dengan bacaan Al-Quran yang tadi. Yang kita akan bahas di sini adalah hukum bacaan alif lam. Al ya dibagi menjadi dua macam, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah atau al-syamsiyah adalah suatu lafaz mengandung bacaan alif lam ya. Syamsiyah apabila terdapat alif lam kemudian diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini. Sudah kita lihat ya. Ini dihafal huruf-huruf tersebut. Nah, maka cara membacanya adalah alif lam semacam ini harus diidgamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Contoh, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi alif lam yang ini hadhihi syajarah ini dia tidak dibaca, langsung melebur langsung masuk kepada huruf sya ya, huruf shin. Yang kedua, fatakuna minaz zalimin. Ini juga alif lam yang ini dia tidak dibaca, langsung melebur pada huruf yang ini. Kemudian alif lam qamariyah, yaitu suatu lafaz mengandung bacaan al atau alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini. Yaitu kita sudah lihat huruf-hurufnya, huruf hijaiyahnya ini nanti dihafal ya. Kalau tidak ya dibiasakan saja membacanya sehingga kita sudah mudah terbiasa. Cara membacanya, alif lam semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut izhar qamariyah. Jadi kebalikan dari tadi alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah dia alif lamnya tidak dibaca tetapi melebur pada huruf berikutnya. Kalau alif lam qamariyah maka alif lamnya dibaca jelas. Contoh, humul muflihun. Nah, ini humul muflihun jadi dibaca, ini tidak melebur ya. Jadi dibaca jelas ya. Kemudian alhamdu ya, ini dibaca lamnya. Kemudian rabbil falaq, alif lamnya tidak dileburkan di sini tapi dia dibaca jelas. Al-hakum dibaca jelas, ini setiap yang bergaris berwarna merah itu adalah alif lam yang alif lamnya harus dibaca, dia tidak melebur kepada huruf yang lain ya. Baik, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1.
senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kemudian sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.